warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi di channel Taufik NR Studios dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah bagian kedua. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, setelah kita belajar pertemuan ini, diharapkan mampu menjelaskan perbedaan malaikat Allah dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Yang berikutnya, mampu mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah, serta mampu menerapkan perilaku beriman kepada malaikat Allah dalam keseharian. Yang terakhir, diharapkan kalian mampu untuk menyebutkan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Marilah kita mengingat lagi Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 19. Kita tadarus bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah. Dan tiada pula para malaikat itu merasa letih. Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Selanjutnya amatilah, silahkan kalian catat di buku tulis. Gambar di layar ini memiliki kaitan yang erat dengan perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Silahkan dicatat. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari 10 nama-nama malaikat dan tugasnya, di mana 10 malaikat ini adalah yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui. Mari kita ingat kembali. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru tidak akan menjelaskan, jadi silahkan di pause atau langsung di screenshot saja agar kita semua semakin bisa memahami nama-nama malaikat beserta tugasnya. Silahkan. Berikut ini adalah perbedaan malaikat dan makhluk Allah yang lainnya. Yang pertama, jin. Yang kedua, malaikat. Dan yang ketiga, manusia.
Jin itu diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, dan manusia diciptakan dari tanah. Perbedaan yang kedua, jin memiliki keinginan, memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki nafsu. Sedangkan manusia memiliki keinginan dan memiliki nafsu. Kemudian yang ketiga, jin memiliki jenis kelamin. Manusia juga memiliki jenis kelamin, sedangkan malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang keempat, jin butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Demikian juga manusia butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh istirahat. Tetapi berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak pula butuh tidur. Sedangkan yang kelima, jin ada yang taat, ada yang ingkar kepada Allah. Demikian pula manusia, ada yang taat, ada pula yang ingkar kepada Allah. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari sisi perbedaan. Kalau dari sisi persamaan antara jin dan malaikat adalah sama-sama makhluk gaib atau ghaib. Artinya tidak bisa dilihat dengan mata kita. Perilaku yang dapat ditunjukkan umat muslim untuk mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala antara lain: 1. Disiplin dalam melaksanakan tugas. 2. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Yang keempat, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ikhtiar dalam mencari rezeki, yakni dengan cara yang halal. Yang keenam, memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh, mengajak orang lain melakukan kebaikan. Jadi seperti yang kalian lihat pada gambar tadi, di sini adalah gambar berdoa. Kita hanya meminta, hanya memohon kepada Allah sebagai bentuk keimanan kita kepada malaikat. Serta kita juga mengajak kepada kebaikan. Ya, itulah perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Seorang muslim harus mampu menerapkan perilaku beriman kepada malaikat dalam kesehariannya. Bagaimana caranya? Berikut adalah contoh penerapan perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah dalam keseharian. Yang pertama, malaikat Jibril. Perilaku beriman yang dapat kita tunjukkan: 1. Senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rajin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Yang ketiga, mensyukuri nikmat akal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perilaku beriman kepada malaikat Mikail. Yang pertama, mencari rizki dengan cara yang halal. Yang kedua, tidak putus asa dalam berusaha dan mencari rizki.
Kemudian yang ketiga, contoh perilaku beriman kepada malaikat Israfil. Bentuknya adalah satu, memohon perlindungan kepada Allah, dua, berdoa agar dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Karena malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala hari kiamat, akhir zaman. Kemudian yang keempat, perilaku beriman kepada malaikat Israil sebagai malaikat pencabut nyawa. Bagaimana kita mengimaninya? Yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memperbanyak amal soleh sebagai persiapan kita menghadapi kematian. Karena yang namanya kematian itu tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kemudian perilaku beriman kepada malaikat mungkar. Yang pertama, memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan kubur. Yang kedua, berdoa memohon kepada Allah agar terhindar dari siksa kubur. Demikian pula perilaku beriman kepada malaikat nakir, karena malaikat mungkar dan nakir bertugas menanya di alam kubur. Kemudian bagaimana cara atau contoh perilaku beriman kepada malaikat raqib? Yang pertama, memperbanyak amal soleh, dan yang kedua, mengajak orang lain berbuat kebaikan. Kemudian perilaku beriman kepada malaikat atid bagaimana? Yang pertama, bersikap mawas diri, hati-hati agar terhindar dari perilaku tercela. Kemudian yang kedua, mengingatkan orang yang melakukan keburukan. Kemudian malaikat Malik, contoh perilaku beriman kepadanya yakni memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari api neraka. Dan yang terakhir, contoh perilaku beriman kepada malaikat Ridwan yakni dengan menciptakan kedamaian dan ketentraman hidup. Yang kedua, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itulah contoh perilaku beriman yang dapat kita terapkan dalam keseharian. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat Allah. Apa sih hikmahnya? Apa sih manfaatnya? Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena iman kepada malaikat berarti juga iman kepada Allah. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menumbuhkan rasa disiplin dan tekun dalam berusaha. Kemudian yang keempat, menjadikan kita lebih hati-hati dalam bertindak. Dan yang terakhir, memupuk semangat dan ikhlas dalam beramal serta beribadah. Itulah materi pada pertemuan kali ini. Akhirnya marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dan malaikatnya agar kita tergolong orang-orang yang beriman, bukannya orang-orang yang kufur atau ingkar kepada Allah. Selanjutnya evaluasi pada pertemuan kali ini adalah kuis atau penilaian harian, di mana ada 20 pilihan ganda
dan 10 isian singkat yang harus kalian kerjakan pada atau melalui Google Formulir. Ketentuannya akan Pak Guru jelaskan lebih rinci pada Classroom. Yang pasti perhatikan instruksinya dan yang utama lagi cara pengisian pada passwordnya, pada pilihan ganda dan juga isian singkat. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Untuk anak-anakku silahkan dikerjakan kuisnya. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya pribadi, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirnya semoga bermanfaat. Apabila suka silahkan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.